Bapak, Ibu tamu undangan yang terhormat, serta murid-murid kelas 9 Angkatan 18 yang berbahagia. Sebelum mengikuti seluruh rangkaian acara pelepasan murid kelas 9 Angkatan 18 tahun pelajaran 2024-2025 SMP Kristen IPK Grand Wisata pada siang hari ini, mari kita menyiapkan hati, bersorak-sorai menyanyikan pujian bagi Tuhan yang setia. Hadirin dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah syukur pada hari ini, Jumat 30 Mei 2025. Dalam rangka pelepasan murid kelas 9 Angkatan 18 SMP Kristen IPK Grand Wisata dengan tema Walk with God. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan kebanggaan, di mana kita bersama-sama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama 3 tahun perjalanan belajar para murid. Mari dengan sukacita kita rayakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kita rasakan selama 3 tahun pembelajaran ini, baik kita sebagai murid, orang tua, dan guru. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita bersama bertepuk. Kecaplah dan
Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu Renika. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini, dan itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih kami bersyukur ya Tuhan atas segala pimpinan Tuhan bagi murid-murid kami. Selama 3 tahun para orang tua telah mempercayakan mereka di sekolah ini. Dalam segala berkat kebaikan kami boleh melihat anak-anak kami bertumbuh hari demi hari. Bukan hanya secara akademis, tetapi di dalam pengenalan mereka akan Kristus. Di dalam pembentukan karakter mereka, kami boleh melihat bagaimana anak-anak kami bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Untuk itu pada hari ini, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyatakan bagaimana rasa syukur kami yang terdalam. Sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai orang tua, dan terlebih-lebih sebagai murid-murid, kami sudah mengalami dan merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, dan begitu banyak hal baik yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah syukur pada hari ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelepasan murid-murid kami kelas 9 di angkatan ke-18. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian dipersilakan duduk kembali. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita nyanyikan, setiamu Tuhanku tiada bertara. Suka
Dipersilahkan pada Guru Injil Vini Chen untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa menerima firman Tuhan. Ingat doa ini baik-baik ya. Karena satu hari nanti engkau yang akan menaikkan doamu sendiri, karena semakin hari engkau semakin dewasa. Dan engkau yang akan mendoakan ayah dan ibumu, karena engkau semakin hari semakin dewasa. Mari kita berdoa ya. Tuhan, ini kami berhenti sejenak di momen yang penting di dalam kehidupan anak-anak remaja kami yang sangat berharga ini. Satu sungai Yordan telah diseberangi. Masih panjang perjalanan di depan yang kami tidak tahu. Tapi seturut dengan hatimu yang suka sekali merayakan dan menolong kami mengingat kebaikanmu yang melampaui kesulitan. Engkau suka ketika umatmu mengambil batu peringatan dan mengingat pekerjaanmu. Biarlah ibadah syukur dan pelepasan ini pun oleh anak-anak kami yang terkasih, oleh orang tua yang terkasih, oleh guru-guru yang terkasih, boleh dilihat sebagai satu perhentian iman, bahwa kami mengambil batu dan kami mengingat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Terutama bagi anak-anak kami yang sangat berharga, kiranya hati mereka terbuka sebesar-besarnya dengan kelembutan. Untuk di satu momen yang penting ini mereka semakin belajar mempersiapkan diri untuk memasuki masa remaja menuju kedewasaan dengan satu ciri khas yang sangat engkau sukai, yaitu telinga yang mendengar dan hati yang siap untuk taat. Kami orang tua sungguh tidak mampu membentuk generasi yang demikian meskipun kami tahu itu panggilan Tuhan. Oleh karena itu kami bersama-sama berseru, Roh Allah, Roh Kudus yang melampaui segala kelemahan ini saat ini bekerja untuk memberikan firman-Mu yang akan menjadi tonggak bagi anak-anak kami berjalan ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Ya, murid-murid kelas 9 yang dikasihi Tuhan ya. Sebentar lagi, dalam 1 atau 2 bulan lagi, kamu tidak akan dipanggil lagi murid-murid SMP kelas 9 ya. Kamu akan dipanggil dengan murid SMA. Tapi biarlah di momen ini kamu berhenti dulu ya, untuk mengambil batu peringatan yang sangat penting, supaya berjalan ke depan dengan kekuatan Allah. Ada amin? Satu firman Tuhan yang sudah didoakan sungguh-sungguh oleh para guru, para pemimpinmu, yaitu Mazmur nomor 25. Mari kita baca bersama ya. Mazmur ini ribuan tahun lalu ditulis oleh Raja Daud waktu dia mengalami kesulitan besar ya. Mazmur ini berisi doa, permohonan, pertolongan, tapi juga pengakuan bahwa Daud tidak bisa sendiri menghadapi semuanya itu. Mari kita membaca salah satu bagian ayat yang sangat indah. Sembari saya nanti mengkhotbahkan, saya berharap kamu bisa sambil menghafal ayat ini ya. Mari kita baca bersama. 1, 2 ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Mari murid-murid SMP kelas 9 membaca sendiri ya. 1, 2 ya. Amin. Membuat kamu sungguh-sungguh dari hati mendoakan ini, itu sulit sekali ya. Mungkin kalau minta kamu menghafal itu mudah ya. Ya. Karena kamu di usia ini, para peneliti menyebut kamu apa? Menyebut kamu apa? Hah? Kamu pernah dengar enggak? Kamu disebut oleh para ahli,
para peneliti remaja, kamu disebut apa? Human steroid. Kira-kira kalau kamu terka, human steroid itu seperti apa? Pernah dengar kata steroid? Pernah dengar? Nah, hari ini kamu agak lega ya, karena mungkin pembicaranya nggak akan turun seperti biasa ya, kasih mic ke kamu ngomong ya. Nah, biasanya kan kalau saya terutama ya, saya langsung ke bawah ngomong ya. Pas ini anak kelas 9 mau dengar pendapatnya. Kamu pernah dengar kata steroid? Itu kalau binaragawan ya, pernah lihat binaragawan? Yang badannya mungkin di sini guru yang cukup ramping, boleh kita ditunjuk saja. Kamu boleh tunjuk salah satu guru. Silakan ya, ini saat-saat terakhir ya. Yang ramping ya, bukan yang kurus ya, yang ramping. Boleh ini saat terakhir kamu tunjuk guru. Siapa ya guru yang ramping? Pak Anton. Pak Anton yang mana Pak Anton? Ya, boleh Pak Anton berdiri, kasih semangat kepada Pak Anton. Ya. Nah Pak Anton, kalau misalnya masuk gym ya, masuk gym, lalu latihan beban berat gitu ya, lalu sit up, push up, mungkin 2 tahun nih, baru badannya bisa sekekar siapa? Sekekar Bapak siapa? Pak siapa? Ya, mana yang Bapak mana yang disebut? Ya, bersembunyi ya orangnya ya. Ya, nah terima kasih ya Pak Anton ya. Nah mungkin butuh 2 tahun, tetapi sekali makan steroid, ya konsumsi steroid dalam sekejap, ya mungkin dengan latihan steroid itu badan Pak Anton bisa langsung mekar ya, meminjam kata Bu Renika, langsung mekar ya. Karena steroid itu adalah obat hormon untuk apa? Membangkitkan hormon pertumbuhan badan. Waktu kamu disebut human steroid itu bukan tanpa sebab. Karena di usia kamu sekarang, di usia remaja, ini adalah golden age yang berulang. Kalau golden age waktu kamu kecil itu di 0 sampai 6 tahun. Ya. Tapi golden age itu berulang lagi di masa kamu remaja ini. Ditandai dengan apa? Hormon kamu berkembang pesat. Kalau laki-laki dulu hormon testosteronnya itu di usia begini itu bisa bertambah pesat 10 sampai 20 kali lipat. Makanya salah satunya kenapa kalau kamu duduk di samping lawan jenis sekarang ya, kalau dulu nggak deg-degan sekarang deg-degan mungkin ya, gitu ya salah satunya ya. Lalu ada perubahan-perubahan di dalam fisikmu, belum lagi di dalam emosi. Jadi kamu bukan hanya sebagai human steroid di mana you intensify everything around you. Your energy shakes your routine, your emotions stir your heart, and your questions stretch mind. Nah, orang tua menghadapi enggak? Mereka di usia ini pertanyaannya aneh-aneh ya. Kalau di TK pertanyaan lucu-lucu kan Bu? Ya. Kalau di SMP, SMA pertanyaannya menakutkan ya. Ya, misalnya dari simple, Bapak, Ibu, boleh enggak saya rambut hijau? Lalu kita bilang nggak boleh. Lalu ada saja alasannya. Coba di Alkitab di mana dibilang dosa kalau rambut hijau? Gak ada kan? Wah, dia your question stretch mind ya. Ngapain kita baca Alkitab Bu? Kan Alkitab ini kehidupan orang lain, bukan tentang kita. Ngapain kita baca Alkitab? Ya, jadi kamu berkembang di dalam segala hal seperti steroid. Sehingga kamu mengalami yang namanya emotional battlefield. Peperangan emosi di dalam dirimu. Apa yang dulu kamu bisa terima dengan mudah, saat ini kamu tidak bisa terima dengan mudah. Karena perkembangan moralmu sedang berkembang. Apa yang dulu orang tuamu katakan A, kamu dengan mudah memegangnya A. Tetapi karena kamu sedang berkembang moralmu dari konkret ke abstrak, ya dari bergantung sama orang tua menjadi membentuk makna lewat dirimu, maka kamu mempertanyakan. Di dalam perkembangan iman kamu masuk masa searching, questioning. Terjadi emotional battlefield, penuh tekanan, pengaruh, dan pergumulan identitas. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Ya. Makanya di usia ini dunia sedang berlomba-lomba, iblis sedang berlomba-lomba untuk mencuri kamu.
di algoritma media sosial, anak-anak remaja di mangsa. Dibilang apa? Kalau kamu bingung, kalau kamu terlalu sakit rasanya jalani hidup ini, mau nggak keluarin rasa sakit itu? Just slice your hand, gitu ya. Kamu capek, kamu bingung dengan semua pertanyaan ini? Sini, ada chatbot AI yang bisa jadi teman kamu malam-malam sebelum tidur. Yuk pacaran dengan AI. Banyak lagi. You know better than me. Kamu jauh lebih tahu dari saya. Kamu rapi duduk begini, tapi tidak ada yang tahu apa yang sudah kamu lihat. Kamu sudah terluka oleh apa? Luka-lukamu sudah sedalam apa? Tidak ada yang tahu. Apa yang kita lihat hari ini tentang mereka jauh lebih dalam, Bapak Ibu. Karena mereka hidup di masa yang sangat berbeda dengan kita. You go through emotional battlefield. Dan yang paling ngeri adalah cultural storm. Kamu menghadapi badai budaya. Badai nilai-nilai dunia yang membingungkan. Kamu melihat di masa ini, kok ada orang ya yang identify themselves as dog? Ada kan? Ya, kok ada ya perkumpulan orang-orang tuh bukan cosplay jadi anjing loh, bukan cosplay jadi anjing. Tetapi apa? I am a dog, aku ini anjing. Lalu ada yang bilang I am a tree, aku ini pohon. Lalu waktu kita mau sanggah dia bilang apa? Selagi aku tidak mencelakakan kamu, maka jangan mengurus kepercayaan saya. Kamu melihat ini kan di dalam dunia yang kamu hidupi. Sehingga kamu bertanya, benarkah yang selama ini digembar-gemborkan kepada saya tentang firman Tuhan? Benarkah yang orang tua saya terus-menerus kuliahi saya, sedangkan yang saya lihat di dunia maya saya berbeda sekali dengan yang diajarkan orang tua, sekolah, dan guru-guru saya? Itu cultural storm. Nilai-nilai yang berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh figur-figur otoritas kalian, yaitu orang tua, guru, dan terutama Alkitab. Lalu kalian melihat orang-orang yang dikatakan tidak sesuai firman Tuhan tetapi mendapat tempat di majalah-majalah terkemuka di dunia. Engkau melihat pemimpin-pemimpin yang tidak memimpin dengan kebenaran, tetapi orang-orang itu yang dieluk-elukan dan mendapat tempat. Itu cultural storm. Lalu kamu melihat Gen Z, kehidupan sekitarmu sendiri, sulit mendapatkan panutan dan teladan. Flexing, ya. Hidup gak mau lakukan banyak tapi dapat hasil banyak, itu sudah jadi etos hidup kan ya? Ya. Sehingga mostly kalau sekarang ditanya mau pekerjaan yang gimana, jarang sekali orang langsung bilang pekerjaan yang memberkati orang banyak. No, bukan itu ya. Tapi pekerjaan apa? Pekerjaan yang paling cepat nanti retire-nya mudah. Yang pensiun muda. Lalu pekerjaan yang paling cepat dapat duit. Jadi bukan lagi tentang serving human. Kamu itu menjalan human steroid. Apalagi tadi emotional battlefield, dan apalagi cultural storm. Di saat seperti itu, mungkin perjalananmu banyak disertai dengan kesalahan, kegagalan, dan ketidakmengertian ya. Mungkin. Tadi dibuka dengan sangat megah. Lalu dikatakan ini merayakan pencapaian. Yes, there are so many achievements yang Tuhan sudah berkati kamu. Tetapi kalau mau jujur Bapak Ibu ya, kita mau jujur semua. Perjalanan itu tidak semuanya tentang pencapaian kan ya. Ya, ada. Dan mostly kamu itu perjalanannya belum selesai. Jadi kenapa hari ini kita berhenti dan mengadakan ibadah syukur ini? Ya ini formalitas saja. No. Justru di sini kita mau mengakui di belakang dengan tantangan yang kamu hadapi, anak-anak kami yang berharga, human steroid, emotional battlefield, cultural storm, sudah pasti perjalanan itu diwarnai dengan banyak kegagalan. Benar? Perjalanan itu diwarnai dengan banyak kesalahan, benar? Perjalanan itu diwarnai dengan banyak kebingungan. Tapi disinilah Tuhan ada. Anak-anak muda yang dikasihi,
dan orang tua yang berharga. Di sini pun Tuhan itu tidak kalah. Ayat yang kamu baca tadi menemukan maknanya di abad 21. Kalau Daud menulis doa itu di tengah-tengah pergumulan besar yang dia hadapi. Kamu pun saat ini menghadapi pergumulan yang besar di abad 21 kan? Maka jadikanlah doa itu sebagai jangkarmu, anak-anak. Jadikanlah doa itu sebagai jangkarmu di tengah derasnya badai luar dan letupan di dalam. Kamu butuh apa? Jangkar. Mari katakan pada dirimu sendiri, ganti kata kamu jadi aku, ya. Katakan pada dirimu sendiri. Sudah saatnya bukan orang tua yang terus mengatakan pada dirimu. Sudah saatnya tanda seseorang mulai masuk pada kedewasaan adalah apa? Dia bisa mengatakan kebaikan dan kebenaran pada dirinya sendiri. Itu tanda seseorang makin dewasa, ya. Dia bisa terus mengatakan kebenaran pada dirinya sendiri. Mari kamu katakan ini dengan mengganti kata kamu sebagai aku. Bisa? Dengan yakin, ya, dengan yakin sekali. 1, 2, ya. Yes, lebih yakin lagi yuk, ya. Ini yang kamu preach to yourself. Preach to yourself. 1, 2, ya. Di tengah derasnya badai luar dan letupan di dalam, aku butuh jangkar. Aku butuh jangkar. Kamu butuh jangkar. Kamu butuh jangkar, yaitu apa? Allah yang menyertai. Kamu butuh jangkar. Walk with God. 3 hal bawalah sebagai batu peringatanmu, ya. Pertama tadi doa itu mengatakan apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Sebelum kamu bisa mengatakan ini, anak muda, saya mau kamu merasa gemetar dulu terhadap pergumulan yang kamu hadapi. Letupan di dalam dan tekanan di luar itu, kamu harus gemetar, anak muda. Kamu harus gemetar. Karena banyak yang tidak dapat melewati itu dengan selamat. Bukan mati, bukan hanya mati. Banyak yang stagnan dan kemudian tidak melewati tahap itu dengan baik dan benar. Sehingga bertumbuh menjadi orang dewasa yang jauh dari Tuhan. Orang dewasa yang suka-sukanya hidup. Orang dewasa yang mendewakan dirinya sendiri. Pertama-tama sebelum kamu membawakan doa ini, kamu harus gemetar dulu terhadap tadi tekanan dari luar dan letupan di dalam itu. Kamu harus gemetar dulu. Sehingga kamu terus menerus mendoakan ini setiap hari, yaitu apa? Kamu terus meminta jangkar hidupmu, yaitu apa? Walk in God's truth. Itu pertama, yang paling penting. Aku mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu dulu yang pertama. Di tengah-tengah nanti banyak sekali pilihan yang akan mulai kamu pilih di SMA, ya. Hal-hal yang tampak di mata, yaitu apa? Jurusan apa, gitu ya. Aku ini bergunanya jadi apa ya? Aku ini di tengah-tengah aku lihat orang bisa ini, bisa itu, aku itu bisa apa ya? Aku berguna enggak ya? Aku ini dibandingkan kakak, abang, adikku, aku ini kok rasa gimana ya? Di tengah-tengah semuanya ini belum lagi tekanan dari luar. Kamu butuh walk in God's truth. Kalau dunia mengatakan yang benar adalah yang viral. Tapi kamu belajar selama 3 tahun di sini dari guru-gurumu, yang benar bukan yang viral. Kamu belajar dari orang tuamu, yang benar adalah yang tepat. Apa yang difirmankan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Walk in God's truth. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Learn from God. Pemazmur berkata, ajarlah aku. Ini penting sekali, kata ajar. Kamu di dalam usia yang sebenarnya sering sudah menutup telinga terhadap kebenaran. Ya, banyak orang tua, ini baru minggu lalu saya sharing kepada beberapa orang tua. Waktu saya tanyakan isi hati ibu bapak kalau bisa untuk didengar anak-anak itu apa? Tulis di post-it note. Ada satu yang ditulis orang tua, mostly tulis begini, anak-anak kalau dikasih tahu jangan ngamuk.
Kalau dikasih tahu jangan ngamuk. Anak saya sekarang kelas 11. Kamu tahu nggak, saya pernah nangis satu hari karena rasa nggak berguna. Kenapa? Saya merasa seminggu 2 minggu itu saya sudah juggling here and there ya, antara pekerjaan, antara ngurus dia, antara ngurus papanya, karena suami saya sakit ya, sudah 2 tahun ini kesehatannya menurun. Not perfect ya, I'm not a perfect mom. Tapi mungkin juga dia itu tensionnya itu tinggi karena dia menghadapi mamanya yang juga juggling here and there. 2 hari itu ngomong kalimat belum selesai, dia itu jawabnya di belakang, ya, selalu tingkat tinggi, ya, iyalah, ya. Setelah hari kedua saya nggak tahan lagi, saya nangis. Benar. Sebenarnya kadang orang tua kalau digituin bukan marah, benar nggak Bapak Ibu? Tapi sedih. Bukan marah, tapi sedih. Mari di sini, di dalam semua pergumulan di luar dan letupan di dalam, hal yang paling kamu butuhkan adalah kata learn. Mau belajar. Dan kadang learn from God itu bukan hanya dari Alkitab, tapi melalui suara orang tua, melalui suara guru, itu learn from God. Mulai makin bukakan telingamu untuk mendengar kalimat sampai habis. Dan sebelum menjawab, berdoa dulu, Tuhan, jawaban apa yang paling tepat untuk pesan seperti itu. Menurut saya ini adalah hal praktis yang paling keren untuk kamu ke depan ya. Dan yang terakhir, ini baca bersama yuk, 1, 2 ya. Wait on God. Alah, ini makanan yang nggak tahu makanan apa untuk anak muda sekarang. Mana ada tunggu-tungguan lagi ya. Kalau udah suka ya ngegas ya, udah. Kalau suka langsung tembakan ya. Gitu ya. Mana lagi nanya Tuhan, orang saya sudah degup-degup kok. Kalau mau apa udah ngegas. Ngapain tanya orang tua lagi? Orang dewasa yang ilahi justru ditandai dengan bisa wait on God, dan menggunakan otoritas-otoritas yang mengasihi dia di sampingnya untuk mencari kehendak Tuhan. Yes, you need to train yourself to do that. Ya, waktu butuh keputusan penting, harus bisa berhenti dulu dan mulai kelilingi dirimu dengan orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu, walaupun orang itu kadang keras sama kamu. Orang tua kah, guru kah, pembina gereja kah, orang tua yang bisa di look up to ya. 3 hal ini mari bawa untuk ke depan. How do you picture yourself? Apakah seperti anak-anak yang melihat mau jadi dokter kah, mau jadi insinyur kah? Yes, very good. Atau kamu melihat dirimu ini sebagai ahli AI nanti yang akan navigate semuanya ya. Tetapi saya mau kamu picture yourself 3 hal ini. Mari katakan bersama-sama untuk dirimu sebelum nanti saya akan tutup dan berkati di dalam doa ya. Seal in God's prayer. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kamu menghidupi ini. Mari katakan untuk dirimu 1, 2, 3. Walk in God's truth. Learn from God. Wait on God. Apakah kamu di depan dan mengusahakan untuk belajar sains lebih baik, untuk mempersiapkan diri jadi dokter, untuk mendalami kesukaanmu akan media sosial, untuk upgrade yourself, untuk jadi content creator, apapun itu, ada 3 kualitas ini. Ya, Tuhan berkati kamu. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kami bersama-sama dengan anak muda yang sangat berharga ini. Di momen yang sangat penting, yang bukan hanya kami yang berjuang untuk menuntun mereka, tetapi iblis berjalan mengaum seperti singa, mencari mereka untuk dimangsa, untuk dicuri, dibinasakan dan dibunuh masa depannya dengan ketidakbenaran. Tuhan tolong mereka memegang doa ini sebagai jangkar mereka. Walk with God. Dengan penuh kesadaran mereka tahu mereka terus menyerukan ingin walk in God's truth. Mereka tahu mereka perlu learn to God melalui mendengar orang-orang dewasa yang mengasihi mereka. Mereka juga belajar wait for God
Di tengah-tengah banyak keputusan penting yang mereka mulai harus ambil. Mereka mulai belajar berdoa, mereka mulai belajar bersyukur, mereka mulai belajar untuk baca firman bukan karena disuruh, tetapi karena menyadari betapa itu sangat dibutuhkan. Tuhan, kuatkanlah juga orang tua yang akan mendampingi mereka. Di masa sebelumnya mereka digendong, tetapi saat ini orang tua sudah bersiap-siap untuk menurunkan mereka, mulai menjejakkan 1 kaki, 2 kaki, dan mulai menggunakan tangan mereka juga untuk sharing dan caring di sekitarnya. Tuhan, kuatkan orang tua ini. Mungkin di perjalanan belakang ada kegagalan-kegagalan, ada ketidakmungkinan, ada kepahitan. Tuhan, biarlah di momen ini nanti orang tua dan anak-anak mengambil waktu untuk saling berbicara, saling terbuka, saling memaafkan, saling berbagi juga. Tuhan, biarlah berkat-Mu yang menyertai mereka dari saat ini, perjalanan mereka selanjutnya, dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, anak-anak dan orang tua yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau butuhkan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia di jalan di depan yang belum engkau ketahui. Amin. Demikian ibadah syukur kita pada hari ini. Bapak Ibu dipersilakan bersaat teduh sejenak.